Ini jaga anak ini dengan baik. Kami nggak sanggup Pak Ustadz. Anda sibuk, tidak bisa mengurus anak. Kemana Anda serahkan? Serahkan ke Al-Bushra. Di tempat lain kita nggak tahu dididik bagaimana ini anak. Kenapa tidak boleh diserahkan ke nenek? Karena nenek tidak punya perangkat untuk membesarkan cucu. Dia hanya punya alat-alat untuk membesarkan anak. Ketika usianya sudah lewat lanjut, maka alat itu sudah tidak ada pada dirinya. Maka banyak cucu yang dibesarkan nenek menjadi cucu kurang ajar. Neneknya bagus, neneknya baik, semua serahkan. TV dikasih, remote dikasih, banyak anak kurang ajar. Dan nenek juga tidak bisa beribadah. Dulu nggak bisa sholat duha, dulu nggak bisa zikir, dulu kena kencing, dulu nggak bisa yasinan. Gara-gara apa? Gara-gara membesarkan kamu. Sekarang dia nggak bisa lagi ikut yasinan, nggak bisa lagi baca Quran, nggak bisa lagi sholat duha. Gara-gara apa? Anak kamu. Nenek tidak pernah menolak cucu. Ma, aku mau seminar, jaga cucuku ya. Iya. Nek, dia nggak pernah menolak karena dia ibu yang baik. Bukan cuma menitipkan anaknya, cucunya pun dia titipkan juga. Penyakit anak yang dibesarkan nenek tidak bisa mengikat tali sepatunya sendiri. Maksudnya Pak Ustadz, anak itu biarkan dia ngikat tali sepatunya sendiri, biarkan dia menyuap makanannya supaya mandiri. Tapi ketika dia dibesarkan nenek, nenek sangat sayang pada cucu. Tanya nenek-nenek, coba tanya, lebih sayang anak apa cucu? Tuh nenek-nenek ngaku semua. Akhirnya apa yang terjadi? Cucunya baru suap, minum, sampai tua nggak bisa mandiri. Kewalahan ibu-ibu yang anaknya sudah dibesarkan nenek. Maka kemana diserahkan? Al-Bushra ada. Ini perjanjiannya disebut berapa kali ini memang? Nggak ada. Al-Bushra nggak ada membisikkan apa-apa ke saya. Saya ini ustadz yang nggak bisa dibisik-bisikin. Saya ini ustadz independen. Nah, jadi tolong ibu, anaknya dididik dengan baik, dengan kasih dan sayang. Tidak sama antara satu anak dengan anak yang lain. Umur berapa kira-kira dia bisa menerima respon? Kira-kira 2 bulan sebelum berangkat haji, saya ketika 2 bulan mau berangkat haji kemarin sama Ustazah Fatimah, saya waktu itu, ini gimana kalau anak ini tinggal nanti nangis. Sami lahir 17 Februari, kami mau berangkat kemarin Mei, berarti umur dia baru 2 bulan, 2 tahun 2 bulan. Jadi 2 bulan sebelum itu setiap hari saya sampaikan Babah, Uma, Makkah, pakai bahasa yang sesuai dengan bahasa dia. Jangan kita sebutkan pula saya beserta ibumu akan ke tanah suci, enggak ngerti dia. Bilisani qaumihi, dengan bahasa dia. Babah, Uma, Ka'bah. Dia lebih tahu Ka'bah daripada Makkah. Karena kalau dia Ka'bah. Babah, Uma, Ka'bah. Sami, Jidah. Jidah neneknya. Setiap hari sudah terbentuk di kepalanya bahwa Babah, Uma, Makkah, Sami tinggal sama Jidah. Jadi setelah berangkat pulang saya tanya, ada dia nangis Mi? Enggak ada nangis. Oh, ternyata dia merespon. Cuman setiap video call dia nggak mau ngeliat. Mungkin dia takut menangis di depan saya. Jadi sifat kami sama, kami selalu tidak ingin melihat nangis di depan orang lain. Like father, like son. Jadi anak itu tidak sama umurnya, tidak sama tangkapannya, tapi dari percobaan bahwa dia bisa merespon dengan bahasanya, kasih tanggung jawab. Ini saya mau pergi, kasih makan ikan, siram tuh bunga, kasih air. Kalau bunga itu tidak dikasih air, tidak minum, dia mati.
Itu kakak-kakak santri-santri ikut ngaji sama kakak-kakak sholat. Jadi kita alihkan dia dari kerinduan mencari saya dengan kewajiban. Dia udah tahu. Jadi kalau video call, ingat ikan, dia tahu dia masih kasih ada ikan di akuarium. Nah, ikan itu ikan toman. Jadi ada tamu satu tanya, ini teman baba, ini teman baba, ini teman baba. Jadi ditanya, ini siapa? Ikan toman gitu. Jadi kita kasih tahu bahwa ikan ini mesti dikasih makan. Siapa yang ngasih makan? Sami kasih makan. Ada tanggung jawab. Kita berikan dia tanggung jawab. Walaupun dia masih kecil, tapi tidak paksaan, hanya supaya memancing kesadarannya bahwa dia sadar, sehingga dia berbagi, dia tidak sibuk untuk mencari, dan kita kasih tahu ini berdakwah, dakwah. Jadi dia tahu kalau ditanya orang mana babah dakwah, Sami toman, dengan pemahaman dia. Jangan pernah menyerahkan kepada orang yang tidak amanah. Dia kasih handphone, dia berikan TV, kepala anak kita hancur. Ini Ustadz gambar anak yang kepalanya pecah ditabrak truk, na'udzubillah. Ini anak yang kepalanya utuh. Coba Ustadz lihat, psikolog manggil saya. Apa bedanya Pak Ustadz? Ini kepalanya hancur, ini kepalanya sehat. Enggak Pak Ustadz, dua-duanya udah hancur. Cuman bedanya ini hancur fisik, ini fisiknya enggak hancur, tapi hancur kepalanya. Hancur kenapa Bu? Hancur karena TV, hancur karena internet, hancur karena game online. Memang perasaan kita waktu narik handphone dari anak itu merasa ayah yang tidak berbakti kepada anak, merasa ayah yang tidak sayang pada anak, tapi demi dia kita tarik, nggak boleh. Tapi kita juga jangan pegang handphone lama-lama depan dia. Jadi kalau mau buka handphone mana? Toilet kan ada, kamar sana, pergi di sana bisa. Jangan kita main depan dia. Itu sama dengan orang yang puasa kita makan, enak ya, jaga juga perasaan dia. Nah ini, jadi kita jaga bersama sampai pada akhirnya usia sekolah. Setelah itu sekolah, kemana kita serahkan? Ya udah tahu sendiri kemana sekolah. Datang murad menyerahkan anaknya kepada guru namanya Agha Syamsuddin, nama anaknya Muhammad. Anak ini diberikan tongkat pendek kepada Agha Syamsuddin, didik anakku ini, kalau dia nakal pukul. Jadi memukul dalam Islam adalah salah satu, tapi tolong catat baik-baik, jangan potong video nih, nanti saya ditangkap Kapolres. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Mana hadis tentang pukul? Muru auladakum bisalah, suruh anak kamu salat wahum abna'u sab'a sinin, umur 7 tahun. Wadribuhum fil asyrah, pukul umur 10. Salah satu proses pendidikan adalah pukul. Pernah Ustaz mukul anak Ustaz? Tapi Nabi mengajarkan hadis ulama menggantungkan cambuk di dinding, menunjuk. Nanti Bapak Ibu kalau datang ke rumah saya Pekanbaru, lihat di dinding ada saya gantung, bukan cambuk, celurit. Saya akan pulang dari Pulau Madura, dikasih orang Madura itu namanya souvenir, celurit, digantung di ruang tamu. Sejak itu setiap tamu yang datang cepat pulang. Jadi proses pendidikan ini ada sayangnya, ada lembutnya, ada kasihnya, ada tegasnya. Jangan karena ibu marah sama bapak, anak jadi sasaran. Jangan karena bapak marah sama ibu, anak jadi sasaran. Sebetulnya ibu mau mukul, bapak mau mukul ibu, tapi karena ibu lebih kuat, anak jadi korban. Itu nggak betul. Saya tidak membenarkan pemukulan. Di sekolah juga begitu. Jangan karena guru bermasalah di rumah, murid jadi pelampiasan. Itu nggak benar. Makanya saya setuju dengan CCTV rekam. Di beberapa sekolah
pakai CCTV, orang tua dikasih pin akses, dia bisa cek anaknya beberapa. Begitu juga yang ditinggalkan di rumah. Tapi ditinggalkan di rumah dengan orang yang tidak punya basic pendidikan, tidak aman, tidak baik. Ketika ibu bapak ada, dia baik. Ketika tidak ada, kita tak tahu apa yang terjadi, apa yang ditontonkan, apa yang dilakukan, apa yang diperlihatkan, apa yang diperdengarkan. Memang tidak ada solusi lain kecuali al-busyra. Ini video ini Ustadz Saiful bisa dipotong beberapa kali untuk per bulan. Memang saya sudah susun ini dari mulai bulan Agustus, September, Oktober, November sampai kedatangan saya tahun depan. Nah, anak saya, keponakan saya, anak saudara saya hanya boleh di rumah sampai tamat SD. Habis SD nggak boleh, mesti mondok. Yang ini masuk ke pondok ini. Yang ini laki-laki agak jauh dikit di Bogor. Dari kelas 5 kita udah bawa dia main ke pondok. Hazik bawa ke pondok, bawa ke kamar. Ini kamar siapa, bah? Ini kamar abang-abang, kakak-kakak tahfiz Quran. Dia ngelihat. Ketika ngelihat kamar tuh dia akan mikir, oh berarti nanti kamarku di sini. Toiletnya mana? Toiletnya sana, dia cek. Oh ramai juga ya. Makannya di mana? Makannya di sana. Habis itu pulang tanya, gimana? Taman SD mau di pondok? Mau. Enggak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba panggil dia masuk pondok. Kalau enggak pecat jadi anak. Enggak bisa, berproses. Bawa dulu dia jalan. Kelas 5, kelas 6, nanti pada saatnya baru kita dudukkan dia di pondok. Memang ada yang dari sejak SD. Tempat Ustazah Fatimah dulu Al-Muqaddasah itu menerima SD. Masukkan 3 bulan pertama nggak boleh dijenguk untuk memutuskan keterikatan, sehingga dia lebih cinta ke gurunya, ke lingkungannya, ke ustadznya, ke ustazahnya. Jadi saya tanya ke ustazah, tadi kita udah ngelihat anak-anak di pondok SD, iya. Nanti anak kita SD kita letak di sana ya? Iya, kita lihat nanti. Biasanya bapak lebih kuat daripada ibu, kelihatannya. Banyak ibu-ibu ngaku, saya nangis Pak Ustadz kalau anak saya di pondok. Kalian pikir mereka nggak nangis? Mereka nangis, cuman di toilet, kuncinya pintu. Di luar dia melihatkan ketegarannya. Sabar mah, anak kita lebih baik kita nangis sekarang daripada kita nangis nanti gitu. Lebih baik bapak ibu nangis sekarang karena rindu bantalnya basah daripada 20 tahun lagi nangis karena dia pecandu narkoba, murtad, nauzubillah, 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 ateis. Maka tidak ada jalan lain untuk sekarang. Memang pondok pesantren lagi babak belur sekarang. Berita-berita yang menjelekkan oknum-oknum diangkat terus di medsos. Supaya apa? Supaya orang takut menyerahkan anaknya ke pondok pesantren. Tadi saya dari pondok pesantren Darul Istiqomah, sudah 36 tahun, didirikan oleh kiai dari pesantren Gontor Ponorogo. Kemarin saya ke pondok pesantren Pagar, dalam Pagar Dalpa, didirikan oleh salah satu murid dari Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Mau pakai sistem modern Gontor, silakan. Mau pakai sistem salafiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, silakan. Apapun sistem yang kita pakai, insya Allah anak kita soleh dan solihah. Al-Busyra baru sampai SD. Saya berharap yang sudah SD, sayang kalau tidak dilanjutkan ke depan. Al-Busyra SMP, SMA, insya Allah, amin. Biarkan ijazah formalnya SMP, SMA, tapi dia hafal Quran, fikihnya mazhab Syafi'i, akidahnya Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, tasawufnya Ihya Ulumuddin Al-Ghazali. Dia terbang nanti ke Amerika, pikirannya Amerika, hatinya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pak Ustadz, anak kami di Al-Busyra, kami maunya ke Mesir. Yang mau ke Mesir ini bapaknya apa anaknya? Tanya dulu anaknya. Saya nggak akan paksa anak ponakan saya sekolah ke Mesir.
Karena kalau saya paksa dia nggak mau, dia pulang, dia nggak jadi ustadz, dia jadi Fir'aun. Mau sekolah agama, ustadz dulu ke Mesir itu pilihan siapa? Saya. Memang saya mau jadi ustadz, dari kecil saya mau sekolah agama. Tapi kalau kita paksa anak kita nggak bisa. Jadi proses dari bawah, peluk, cium, kasih, sayang, manja, bermain. Oke, karena nggak mampu, masukkan ke lembaga yang diajarkan orang lain tapi orangnya amanah. PAUD, TK Islam, SD Islam, SMP, SMA, mondok wajib, nggak ada tawar-menawar. Karena tidak ada. Siapa yang bisa ngontrol anaknya nggak nonton TV? Bapaknya aja nggak terkontrol. Kawan saya pulang dari Mesir ngajar di sekolah, razia handphone, semua handphone tangkap, masukkan ke keranjang, periksa satu-satu, panggil ibunya, panggil bapaknya, datang ibu. Bapak mana bu? Bapak kerja nggak bisa, saya mewakili bapak. Anak ibu sudah keterlaluan, kami cek handphonenya ini udah rusak, udah kacau. Mohon maaf Pak Ustadz, itu handphone suami saya. True story, kisah nyata, ada lagi teman saya. Bapaknya aja error, apalagi anaknya. Zaman sekarang ini luar biasa. Maka tidak ada jalan lain, benteng pertahanan kita tinggal satu, pondok pesantren. Bapak yang kaya raya, punya tambang, punya duit, gak mampu buat pondok, hubungi Habib Muhammad Zaki Al-Idrus, cari alumni-alumni Dalwa, cari alumni Tarim Darul Mustafa, cari alumni daripada Ribat Tarim, cari alumni Al-Ahqaf, wakafkan tanah lengkap dengan kebun sawitnya, dekat dengan tambang batu baranya sekali untuk biaya operasional. Saya mau setelah kajian ini semua orang-orang kaya di Kalimantan ini bekerja sama dengan alim ulama, abah guru, habaib untuk lebih banyak lagi pondok pesantren menyelamatkan anak bangsa insyaallah. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Saya sudah dengar tausiah Ustaz Somad di Balangan kemarin. Itu saya mau kasih semua, ada kebun sawit, kebun karet semua. Punya siapa? Enggak tahu. Pemerintah daerah juga mengirimkan santri-santri 10 ke Darul Mustafa Tarim, 10 ke Al-Azhar Kairo, pulang mereka. Setelah pulang ke kabupaten kita, jangan dilepas diambil orang lain. Buatkan Islamic Center, bebaskan tanah, buatkan masjid di tengah, sekolah di samping. Dari mulai bawah sampai atas, enggak akan ada rebut-rebutan santri karena tidak tertampung keinginan minat. Siapa yang mau menyekolahkan anak ke SMP SMA kalau hanya sekedar gratis tanpa ada kualitas penjagaan, pengawasan, pemeliharaan, pendidikan tarbiyah Islamiyah. Prestasi ibu bukan waktu pergi haji gelangnya sebesar rantai sepeda motor. Prestasi bapak bukan mobilnya mewah, rumahnya besar. Prestasi adalah saat anak qurrata a'yun, sejuk dipandang mata, menenangkan hati dan jiwa insyaallah. Amin. Tamat dari pondok, silakan mau masuk universitas mana. Anak saya ini Pak Ustadz nggak bisa ngadapin orang banyak. Kalau ke depan orang banyak dia keringetan, grogi. Masukkan dia ke jurusan sains teknologi supaya dia nggak ketemu orang, ketemu komputer aja. Orang barat memeriksa psikologi anak dari tulisan, dari tanda tangan, melihat di mana bakatnya. Dari kecil udah kelihatan tuh bakat anak ibu. Ibu yang lebih mengenal anak ibu. Jangan sampai ibu nggak kenal anak ibu. Ustadz dulu dari kecil gimana? Saya dulu, kata mak saya tanya almarhumah, mak aku dulu kecil macam mana? Kau dulu kecil kalau kusuruh beli cabai sama beli minyak ke warung, dijemput baru pulang. Kenapa? Ngobrol sama orang di warung. Jadi kalau disuruh saya beli minyak di warung, orang tuh nanya saya, orang tuh pun suka aduk jemput sama orang tuh. Waktu sekolah SD ada pohon kayu di dekat sekolah, saya duduk, kawan saya keliling. Jadi saya udah buat halakoh waktu itu. Sampai datang guru manggil, udah masuk nih, kenapa masih di sini? Kawan saya lebih tertarik ngobrol sama saya daripada sama guru di kelas. Jadi saya ini dari dulu memang udah menarik.
Seandainya orang seperti saya ini dimasukkan ke sekolah yang tidak ketemu dengan manusia, ketemunya dengan mesin, dua-duanya hancur. Anaknya hancur, mesinnya lebih hancur. Jadi sesuaikan dengan bakat. Saya ketemu dengan dokter, kerjanya malah nulis puisi. Lalu saya tanya, Pak dokter, enggak ada praktek rumah sakit? Enggak Pak Ustaz. Kenapa? Karena saya lebih tertarik nulis puisi. Terus cita-citanya dulu apa? Jadi sastrawan. Kenapa bisa jadi dokter? Dipaksa bapak saya fakultas kedokteran. Orang begini, kalau dia tetap buka praktek dokter, dua kemungkinan. Kalau enggak dia mati, pasien mati. Jangan paksa anak pada minat yang dia tidak suka. Mana yang dia lebih suka, maka serahkan. Tapi doa juga luar biasa supaya Allah memberikan bimbingan sama dia sampai masa menikah. Dari mulai memilihkan ibunya sampai ini Ustadz ngomong berapa lama? 60 menit membahas umur 63 tahun. Itu bahasa Arabnya mustahil. Ini udah dipotong-potong ini. Dari mulai memilihkan ibunya dalam kandungan, lahirnya, PAUD-nya, TK-nya, SD-nya, SMP, SMA, kuliahnya, sekarang dia sudah kerja, sudah mapan. Nikahnya pun tidak bisa kita main. Kamu sudah saya sekolahkan, kamu sudah saya didik, kamu sudah saya kasih uang jajan, kamu sudah saya kasih motor. Masalah jodoh cari sendiri. Nggak bisa, nggak bisa. Jangan sampai ketika disuruh kamu cari sendiri, ketika dia bawa calonnya antingnya 13, biji matanya pun betato. Lalu setelah dia jatuh cinta baru kita marah. Nggak bisa sebelum dia jatuh cinta. Makanya jatuh cinta anak laki-laki pertama kepada ibunya, dia curhat sama ibu. Jatuh cinta anak perempuan kepada ayahnya, dia curhat kepada bapak. Jangan sampai anak kehilangan tempat curhat, dia curhat kepada pacarnya. Dunia sudah kiamat guys. Hubungan kedekatan emosional anak dijaga, dipelihara, dilindungi, diayomi dengan baik. Kedekatan, dia hobi apa? Hobi bawa motor. Saya bawa anak saya naik motor sore-sore, ketemu sama orang di jalan, Ustadz Somad ya, mirip bonceng bawa. Oh kayaknya anak-anak ini suka kalau mobil nggak pakai atap. Mana dicari mobil-mobil bekas nggak pakai atap, bawa jalan. Oh senang sekali mereka, senang. Oh senang, suka. Besok kita jalan lagi ya, kita jalan lagi ya. Cari apa yang paling dia suka, bukan yang kita suka. Jangan kita suka kita paksakan ke dia, kita ajak dia mancing. Kita yang menikmati, dia aduh mati lagi tadi. Apa yang dia suka. Menikahkan juga begitu. Nampaknya dari beberapa WA-nya, dari beberapa udah kelihatan. Cepat cut, jangan sampai kijang lepas ke hutan belantara. Kalau sampai dia udah dibawa jalan ke sana kemari, nauzubillah, bonceng sana bonceng sini, kita diam, rupanya udah masuk angin. Kalau laki-laki bengkaknya di sini, kalau perempuan mestinya hari akad itu adalah hari yang paling sakral kita tersenyum. Saya akan berkata kepada calon menantu saya, wahai fulan bin fulan, sudikah engkau aku nikahkan dengan buah hati belayan jiwa, cinta pertamaku, kasih sayangku, rinduku. Begitulah mestinya kita memegang tangan calon menantu. Tapi karena MBA, married by accident, aku nikahkan engkau, rapuh. Salah siapa? Salah kita. Nasi sudah jadi tai ayam. Udah bermasalah begini, Bu masih cerita bubur juga lagi. Saya tanya kawan saya, gimana kau nikah sama istrimu dulu? Aku datang ke rumah dia sekali, terus yang kedua kali langsung bapaknya nanya, sekali kau datang kemarin sini, aku menduga kau silaturahim. Yang kedua kali, kau mau nggak nikahi anakku? Kalau nggak mau nikahi anakku, jangan datang lagi. Ini orang sudah ngelihat, aku tokoh masyarakat di sini, aku malu. Kalau mau datang, kalau memang kau jantan, bawa mahar, bukan mawar.
Gitu kalau kita punya anak perempuan, jangan kita biarkan dia. Papa, ini temanku. Oh iya, kalian duduk di sini ya, papa mau ke belakang. Itu sama artinya kita mengatakan, kalian berzina lah, zina. Jangan biarkan anak perempuan kita jatuh cinta dengan orang. Ustaz Somad, anak saya ini dokter. Ustaz Somad, bagus bu, gimana ya, saya mau nyari calon suaminya yang sholat Pak Ustaz. Ibu suruh dia datang besok jam 12 siang. Maksudnya Pak Ustaz telepon dia, suruh dia datang besok jam 12 siang. Kalau dia datang, jangan terima dia jadi mantu. Kalau dia nggak datang, terima dia jadi mantu. Kenapa gitu Pak Ustaz? Besok kan hari Jumat. Teleponnya, besok datang ya jam 12. Pokoknya kamu mesti datang jam 12. Apa kata dia? Mohon maaf bu, saya nggak bisa. Besok saya jam 12 itu sudah di masjid sholat. Setelah selesai, terima bu, saya bilang. Tapi ini nggak bisa dipakai lagi, udah bocor. Nanti kita buatkan soal baru. Hubungi Ustaz Atta. Jangan ibu mengatakan kamu sudah saya sekolahkan, sudah saya kuliahkan, masalah nikah urusan kamu, rumah tangga kamu. Nggak bisa. Karena ketika terjadi sesuatu di rumah dia ngadu kemana? Ke ibu. Dia akan ngadu ke ibu. Mama, suami pilihanku yang kemarin katanya pangeranku, pangeran kodok, ternyata nyuruh aku buka jilbab. Katanya kalau aku pakai jilbab tua, rambutku mesti diicat 3 warna. Ibu nggak bisa lagi. Saya sudah, ini saya ceramah ini bukan teori, saya sudah tahu sih kemana-mana. Bapak-bapak badannya kekar, kumisnya melintang, nangis, tolong Pak Ustaz. Kenapa Pak? Anak saya di kamar nggak keluar-keluar udah seminggu Pak Ustaz. Kenapa Pak? Anak saya dokter Pak Ustaz. Terus nikah, terus rupanya suaminya belum sunat Pak Ustaz. KTP dipalsukan, RT RW terlibat, keluar KTP Islam, rupanya belum sunat. Kok bisa terjadi Pak? Itulah Pak Ustadz, saya kurang fit and proper test. Buat nanti seleksi calon menantu. Tim inti Habib Muhammad Zaki. Verifikasi data Bapak Asisten 2. Tim seleksi luar provinsi Abdul Somad. Saya akan meriksa calon-calon mantu ibu itu sudah. Penyelenggara Al-Bushra. Saya nanti akan datang. Kamu jadi calon mantu orang Al-Bushra? Iya Pak. Tes pertama baca Quran. Siap. Baca. Mohon maaf Pak, Qurannya udah di sini semua. Allah. Lulus. Kamu peserta kedua? Iya. Nama kamu siapa? Imran Pak. Baca surat Ali Imran. Mohon maaf Pak, memang nama saya Imran tapi sehari-hari dipanggil Kulhu. Baca Kulhu Allah. Ya bisa kita lepaskan anak. Ibu akhirnya menikahkan anak. Pasangan 2 mempelai, orang tua sebelah kiri, orang tua sebelah kanan. Ibu pun menangis waktu duduk di atas pelaminan. Semakin kamera menghadap ke ibu, begitu kamera ke sana langsung makan kue. Tolong ingat pesan saya, nanti waktu nangis di pelaminan perhatikan jangan sampai bulu mata copot. Ini banyak ini duduk di pelaminan nangis, dia nggak tahu celaknya udah kemana-mana. Dia nangis orang senyum. Ibu kenapa nangis Bu? Saya nangis Pak Ustadz, haru saya. Haru kenapa? Tanggung jawab saya sudah selesai Pak Ustadz. Anak saya sudah duduk di pelaminan, sudah saya sekolahkan S1, sudah jadi dokter spesialis. Sekarang tanggung jawab saya lepas. Kata siapa? Kata siapa tanggung jawab ibu lepas? Tanggung jawab tidak pernah lepas. Parenting dalam Islam mendidik anak 2. Dia duluan mati atau kita duluan mati. Mati kita baru selesai tanggung jawab. Selama itu kita tidak akan pernah selesai tanggung jawab. Ibu ayah di rumah meninggal dalam keadaan stroke, tetangga nggak tahu, membusuk, baunya tercium tetangga, baru dibuka ternyata anak ada 3 orang.
Dan setelah meninggal baru anak datang mau mengambil surat tanah rumah. Hari ini kita baca berita, tapi itu bisa saja terjadi pada kita. Anak sekarang ibu juga punya orang tua. Dalam Islam parenting tidak hanya terkait dengan anaknya, maka ibu bapak bersikap ke orang tua, begitulah anak kita nanti bersikap ke kita. Ibu yang masih punya orang tua, bapak yang masih punya orang tua, pulang dari sini belikan kain sarung, belikan sajadah, belikan makanan enak, bubur kacang hijau, belikan daging, belikan ayam, kasih dia. Sebagaimana bapak memberi orang tua, begitulah anak-anak bapak ibu akan berbakti kepada bapak ibu semua, insyaallah. Yang sudah meninggal dunia, kirimkan doa, baca yasin, tahtim tahlil, zikir sodakoh. Saya sampai hari ini tidak putus. Di pesawat kemarin tetap baca, kebetulan hari Jumat baca surat Al-Kahfi, kirimkan pahalanya untuk almarhum almarhumah. Setiap teringat tetap baca Al-Fatihah. Karena dalam Islam yang kita didik bukan cuma yang nampak, tapi juga yang tidak nampak. Terus pendidikan terakhir, kalau kita duluan, dia yang membisikkan ke telinga kita, la ilaha illallah. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Rupanya dia duluan 2 kali. Dulu saat kau lahir, aku yang membisikkan asyhadu an la ilaha illallah. Saat akan meninggal pun aku juga yang akan membisikkan la ilaha. 2 kali anakku itu kumandikan Pak Ustadz, kata jamaah. Ibu mandikan berapa kali? 2 kali Pak Ustadz. Dulu sekali waktu dia masih bayi, dan jenazahnya saya juga yang memandikan. Saya ketemu. Pendidikan kita sampai akhir hayat, dan ketika sudah selesai, kita yang selesai atau dia selesai, disitulah baru kita mendapatkan kebahagiaan. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, nanti kami akan satukan mereka di surga Jannatul Firdaus. Insyaallah dengan kasih sayang kita ini, kita akan bersama dengan keluarga kita di surga Jannatul Firdaus, insyaallah. Amin ya rabbal. Dari mulai awal sampai akhir, saya mulai tadi jam 3 dan sekarang berakhir jam 4, 60 menit dalam parenting, baru muqaddimahnya. Nanti kita lanjutkan insyaallah. Ini ada beberapa pertanyaan, banyak sekali pertanyaannya. Saya berapa menit lagi waktu Ustaz Atta? Yang bisa saya jawab, yang tak bisa saya bawa pulang. Nanti saya rekam, saya masukkan upload ke channel Ustaz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Berapa menit Ustaz Atta? Hah? 90 menit? 5 menit? Saya ingin bertanya bagaimana cara mengajarkan anak sejak dini tentang tanggung jawab, menjaga kepercayaan dan kejujuran. Anak-anak ini ngeles. Kemarin Hazik hafalannya mana? Sekolah gimana hafalan? 28, 29, 30. Wah, baca juz 29. Batuk. Nah, mulai. Adiknya pun gitu. Salat, kata ustazah nyuruh Sami. Salat. Apa kata dia? Bocor. Maksudnya pempes dia bocor kena kencing, jadi dia nggak boleh salat. Lama saya merenung. 2 tahun pun tahu pula ngasih tahu pempes bocor. Suruh lagi yang kedua, salat. Apa kata dia? Pipis. Ketiga, salat. Paling mantap, sudah tadi sama babah. Anak-anak ini pandai. Maka jangan pernah bosan memberitahu, mengasih tahu dengan bahasa kelembutan ibu. Bahasa bapak dengan bahasa ibu tak sama. Ibu adalah bagian, anak itu bagian dari diri ibu. Ajaib sekali. Dari tidak ada menjadi ada, dari darah daging ibu, dari badan ibu bisa keluar manusia yang baru. Kan unik itu. Ini sehebat-hebatnya laki-laki nih, nggak pernah dari badan ini keluar makhluk, nggak pernah, kecuali cacingan. Perempuan itu kalau direnungkan
dari nggak ada menjadi ada, bisa membesar, keluar satu makhluk dari badannya. Anaknya itu adalah hakikat dirinya. Maka kalau ada ibu yang tidak kenal anaknya, berarti anaknya itu dulu masuk dalam tabung gas. Kok bisa nggak kenal dia sama anaknya? Nah, maka diberikan dia tanggung jawab, diberikan dia, Ustadz, masa Ustadz kasih tanggung jawab ya? Babah pergi dakwah, kasih makan ikan, kasih minum bunga, ngaji, sholat, video call, buat video pendek, ikannya udah makan, bunganya udah minum, udah jaga rumah, udah ngaji sama kakak-kakak, udah sholat, sehingga pikiran dia berbagi. Yang pertama dia rindu, dia sayang, satu lagi ada tanggung jawab dari kecil. Allah bisa karena biasa. Bagaimana tips mendidik anak agar menjadi soleh dan solihah? Itulah yang udah dijelaskan selama 1 jam tadi. Apakah karakter ayah dan ibu berpengaruh pada psikologi anak? Of course. Bagaimana pikiran bapak, bagaimana pikiran ibu, itu fotokopinya adalah anak itu. Maka kalau kita pernah punya negatif, segera bertaubat, tutup filenya, buang jauh-jauh. Ibu menjadi baik, bapak menjadi baik, mudah-mudahan anak pun menjadi baik-baik semua insyaallah. Doa tawassul dengan Al-Fatihah. Ya Allah, tenangkan hati anakku, Al-Fatihah. Luruskan pikiran anakku, Al-Fatihah. Bukakan hatinya untuk baca Quran, Al-Fatihah. Luruskan hatinya untuk sholat, Al-Fatihah. 10 kali, 20 kali, 40 kali, 100 kali tawassul dengan Al-Fatihah. Taurat, Zabur, Injil tergabung dalam Al-Fatihah. Bertawassul kepada Allah dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah pembuka. Hati yang tertutup terbuka. Sholawat kepada Nabi. Karena kuncinya adalah mahabbatur Rasul, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau seorang ayah tidak menjadi contoh yang baik dalam keluarga? Jangan carikan ayah yang baru. Yang ayah ini saja merubah diri dan ibu berusaha untuk mendidik dia dengan pendidikan yang baik. Banyak contoh bapaknya tak baik, tapi kalau ibunya serius mendidik, anaknya jadi baik. Nabi-nabi, wali-wali, orang-orang zaman sekarang bapaknya bejat, penjahat, tengik, mati juga akhirnya. Tapi karena ibunya serius mendoakan, mendidik, mengayomi, menyayangi, maka anak menjadi baik. Insya Allah dari ibu-ibu yang baik lahir anak-anak yang baik-baik insya Allah. Kertas yang ketiga, nanti sisanya saya bawa pulang, kami akan jawab di Pekanbaru. Ketika ayah bekerja jauh dari keluarga, bagaimana caranya agar peran ayah tetap dirasakan oleh anak, baik dari kasih sayang, perhatian? Sekarang bisa video call. Video call. Ini sekarang bapak-bapak banyak video call, lupa untuk emaknya, kan untuk anaknya. Bagi-bagi porsi, istri ada, anak juga ada. Pada substansi pertama, sholat. Sudah sholat atau belum? Baca Quran. Baca hafalannya, wadduha wallaili idza saja. Ketika setiap kali dia baca wadduha, dia ingat kita. Al-Fatihah dulu, habis Al-Fatihah qul huwallah. Setiap kali dia baca itu, dia akan ingat kita walaupun kita tak ada. Kehadiran kita, yang penting itu fisik kita atau hadir diri kita. Diri kita, boleh jadi fisik kita tak ada, tapi keberadaan kita selalu ada. Setiap kali dia baca Al-Fatihah, setiap kali dia baca wadduha, setiap kali dia baca tabbat, qul huwallahu ahad, Allahu somad, dia mendengar Allahu somad, As-Somadat. Keberadaan kita selalu ada dalam diri dia. Yang membacakan qul huwallah itu adalah kita, karena kita yang mengajarkan pertama. Rekam, dengarkan, masukkan ke video ibu akan putarkan. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam adalah contoh bahwa Ibrahim di Masjidil Aqsa, anaknya Ismail bersama Hajar di Masjid Haram, tapi pendidikan tetap ada. Kehadiran secara doa, secara ruh, secara psikologis,
itu lebih dalam. Bagi bapak-bapak yang kebetulan keluar kerja di tengah laut, di tengah samudra yang jauh, tapi nanti kalau sedang libur pulang, handphone cukup untuk orang-orang terdekat saja. Quality time, waktu yang berkualitas. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh dan solihah, kita semua diberikan istiqomah, pada akhirnya kita akan masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus bersama keluarga. Ala hazihi niyah, al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana hab lana minas shalihin. Jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solihah. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Jadikan keturunan kami keturunan yang baik-baik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadikan pasangan hidup kami, anak keturunan kami orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami ya Allah. Allahumma anzil sakinata fi qulubina. Turunkan ketenangan hati kami, ketenangan dalam istri, ketenangan dalam anak keluarga kami ya Allah. Allahumma wafiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Tanamkan taufik dan ridhamu dalam hati kami sehingga kami beramal mencari taufik dan ridhamu ya Allah. Rabbana taqabbal minna, terima segala amal kami. Wa sahih ajsadana, sehatkan badan kami. Wa qawwi imanana, kuatkan iman kami. Wa ja'alna minar rasyidin, jadikan kami orang yang berkata lurus, berfikir lurus, beramal lurus, berhati lurus, mencari ridhamu ya Allah. Allahumma kama jama'tana fi hadzal makanil mubarak, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di tempat yang baik ini, fajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, satukan kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Jannatul Firdaus. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma ja'al madrasah al-Bushra, jadikanlah sekolah al-Bushra madrasatan azimatan mubarakatan fiha, sekolah yang diberkahi, takharraja minhul ulama wa zu'ama, keluar dari madrasah al-Bushra para pemimpin, ahli-ahli dalam bidang agama, orang-orang yang akan meneruskan risalah dakwah ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.